Shalom anak Tuhan. Sekali lagi Bu, 1, 2, 3. Shalom anak Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Wow, kita akan sekolah minggu lagi, tetap secara online. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu deh. Iya. Jika berdoa teman-teman, kita bersaat teduh. Amin. Wow. Ya, Gak terasa ya Bu, satu minggu. Padahal perasaan baru kemarin kita ibadah live streaming. Sesuatu ya. Sekarang ibadah lagi. Iya, ibadah YouTube. Baiklah, pasti teman-teman sudah mempersiapkan diri. Yang pertama, Alkitab. yang kedua, pakaian yang rapi. Yang ketiga, hati. Iya, duduk yang manis. Iya. Didampingi oleh Orang tua. abang kakak juga boleh. Boleh. Kan Siapa? ibadah orang tua kan? Semua saudara di rumah. Iya. Baiklah, nggak sabar lagi. Kita puji nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan yang mengatakan, Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Hanya Yesus Rajaku. Tidak ada yang lain ya? Ya, semuanya hanya Yesus. Hanya Yesus. Baiklah, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan puji nama Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sikap berdoa ya teman-teman. Boleh duduk. Yesus yang termanis
Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Engkau berikan kami perlindungan, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami cuaca yang baik Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati bahkan keluarga dimanapun semuanya berada. Ya Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan untuk kami puji dan kami sembah. Dan ibadah kami Tuhan lewat live stream buat pagi yang indah ini lewat YouTube Tuhan Yesus, biarlah kami lebih semangat lagi bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami, bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami. Biarlah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan ke akhir Engkau yang memberkati. Dan kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami saat pagi ini Tuhan, mungkin ada yang kurang sehat, berikan kesembuhan, berikan kekuatan yang baru, sehingga mereka lebih bersuka cita lagi karena mereka menerima kesembuhan dari Tuhan lewat makanan dan minuman. Terima kasih Bapa di surga, mungkin keluarga kami yang jauh dekat bersama dengan kami, mungkin kami tidak tahu bagaimana keberadaan mereka, Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami, haleluya, amin. Amin. Wow, Ya, nah. Semangat lagi. iya, semangat lagi. Teman-teman, siapa minggu kemarin yang bawa cerita? Ya, siapa ya? Ini Nong Pendeta. Oh iya, Inang Pendeta. Ini Pendeta kemana? Sapalan. Iya. Oh iya. Siapa ya? Oh, itu. Apa kemarin temanya teman-teman? Temanya Kecil, tapi bermanfaat. Iya. Hari ini firman Tuhan bagi kita yang mengatakan, yang menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita juga murah hati dong. Iya dong, harus ya. Buktinya, Dengan kita setia Mengasihi, melayani. iya. Iya. Teman-teman juga murah hati, setia sekolah minggu. Iya. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan pujian Dari anak kita. dari anak kita, Kakak Syera Manula. Manula. Wow, terima kasih Kakak Syera sudah memberikan pujian buat Tuhan. Ditunggu ya teman-teman. Yang lain. Jangan kira mentang-mentang Jawa di Hulu Kapuas nah. Oh harus itu ya. Aduh, ya. Bagian selama kita ibadah online. Iya, silakan kasih pujian dikirim ke kita. Baiklah, silakan tema pagi ini Kasih Yesus indah. Oh indahnya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Berarti lebih indah dari segalanya dong. Segalanya ya dong. Padahal pelangi sudah indah. Iya. Lebih indah lagi. Kasih Yesus. Bunga di taman? Iya dong. Indah semua. Lebih indah lagi. Kasih Yesus. Tapi kita juga indah kan Ina? Indah dong. Indah. Karena kita Cantik, saling cantik. mengasihi. Iya. Tidak pilih-pilih teman. Oke. Oke, baiklah. Kita akan masuk dalam cerita Alkitab Tuhan. yang dibawa oleh Ibu Samuel. Iya. Kita akan bernyanyi dari Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap
kasih Tuhan atas kesediaan Tuhan yang memberikan kami waktu sehingga kami masih boleh lagi bersekolah minggu, kendati pun dari rumah kami masing-masing. Tetapi itu tidak menjadi sukacita kami bersurut Bapa, tetapi biarlah sukacita kami tetap di dalam Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri buat kami, sehingga kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan lewat pembelajaran kami pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Samuel. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menerjemahkan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti, boleh paham apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami pagi hari ini. Berkati kami semua yang boleh bersekolah minggu Bapa, pun teman-teman kami Tuhan yang mungkin pada hari ini tidak bisa mengikuti dengan alasan apapun, masing-masing Tuhan memberkati mereka. Ampunkan kami Tuhan Yesus atas kesalahan yang boleh kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wis, sudah lama kita nggak ketemu ibu semua. Ibu harap semua sehat-sehat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kan tadi sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang saat ini, minggu ini, terambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang apa adik-adik? Orang Samaria yang baik hati. Iya. Nah, sebelum ibu bercerita tentang Alkitab ini, ibu baca Alkitab, ibu mau kasih tahu dulu. Pada waktu itu ada seorang Farisi, ahli Taurat. Dia itu adik-adik pintar sih, tapi sok pintar, terus sok jago, sok hebat. Dia mau mencoba Yesus di ayat 25 berkata, pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus jawab Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Terus ahli Taurat ini penasaran, dia mau coba lagi Yesus. Dia jawab gini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, hebat, kamu hebat loh ahli Taurat, katanya, kamu pinter. Terus kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, terus siapa dong sesama manusia? Nah, jawab Yesus begini, perumpamaan. Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Adik-adik pernah nggak lihat orang yang digebukin atau orang yang dirampok? Kakak pernah loh lihat orang yang pernah dirampok. Dia dipukulin, dia digebukin, diinjak sampai mati, sampai dia tidak tergeletak, sampai dia tergeletak dan mau buka mata pun dia susah. Nah, terus adik-adik, kebetulan dia ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Orang yang kerampokan ini dibilang, tolong, tolong. Tetapi yang seorang imam itu nggak menolong dia, adik-adik. Dia hanya melihat, siapa itu? Dia hanya melihat begitu aja, adik-adik. Dia pergi lari lagi, dia jalan terus. Dia nggak mau peduli akan temannya yang sedang terbaring tadi. Nah, demikian juga seorang Lewi, adik-adik.
datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Cuma dilihatnya, ih kenapa itu? Ih nggak mau aku tolong, badannya luka-luka, bajunya sudah kotor. Nanti kalau aku bawa ke rumah sakit atau aku penginapan, uangku habis. Ih nggak mau aku katanya orang Lewi. Lalu adik-adik, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia lihatnya, ih kenapa orang ini? Wih, orang ini pasti habis dirampok, pasti habis dipukulin, sehingga dia tidak bisa berdaya lagi untuk berdiri. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, setelah dia angkatnya adik-adik, dia naikkan ke dalam keledainya itu adik-adik, dia dibawanya. Dia nggak naik keledainya, tapi dia membawa keledainya sambil berjalan kaki menuju ke penginapan. Keesokan harinya adik-adik, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa adik-adik? Orang Lewi kah? Imam besar kah? Atau orang Samaria tadi? Orang Samaria. Nah, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik, tahu nggak sih kenapa ada orang yang tidak mau menolong? Kenapa, David? Karena dia mungkin tidak mau habis uangnya, atau mungkin karena takut bajunya kotor, atau mungkin karena mereka tidak kenal, atau mungkin mereka anggap orang yang dirampok itu adalah musuh mereka, orang lain, jadi mereka tidak mau menolong. Tidak boleh adik-adik, tidak boleh. Siapapun itu, adik-adik harus menolongnya. Apakah dia orang Jawa, orang Toraja, orang Batak, semua sama di mata Tuhan. Nggak boleh pilih-pilih kasih, nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau misalnya temannya butuh pertolongan, harus ditolong. Nah, karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh sombong, tidak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh jahatin teman. Harus baik sama semua teman. Nah, tadi ada juga orang Samaria yang murah hati. Kenapa dia mau menolong? Kenapa dia dibilang murah hati? Karena dia tidak mengenal orang yang dirampok. Dia tidak memikirkan uangnya habis. Dia tidak memikirkan bajunya kotor. Dia tidak memikirkan, siapa sih ini? Tapi dia dengan tulus hati. Dia dengan senang hati menolong orang yang dirampok tadi. Makanya dia dibawa ke penginapan, terus dia orang penginapan dikasih uang. Nah, kalau misalnya kurang, nanti tunggu saya datang ya dari jualan, baru saya kasih lagi. Nah, adik-adik juga begitu, anak-anak Tuhan harus begitu. Anak-anak Tuhan tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh misalnya membeda-bedakan teman. Misalnya, kamu kan orang Toraja, aku nggak boleh berteman sama orang Toraja, aku tidak boleh menolong sama orang Toraja, aku harus menolong orang Batak. Nggak boleh. Semua di mata Tuhan sama, semua di mata Tuhan itu berharga. Jadi kalaupun ada misalnya pengemis, ataupun yang beda suku, ataupun yang beda agama, semuanya harus kita tolong, karena anak-anak Tuhan harus saling tolong menolong. Ya, demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar.
Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami materaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami boleh saling mengasihi, saling tolong-menolong di antara sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya tidak membeda-bedakan teman, tetapi kami boleh saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Samuel yang tetap setia melayani Tuhan walaupun kita dari jarak jauh. Jadi ada hikmahnya Nang ya? Iya. Online. Iya, jadi kita juga berterima kasih buat kemajuan teknologi. Coba bayangkan kalau tidak ada internet, kayak apa kita kalau nggak boleh bergereja karena masih anak-anak? Berarti terpuji nama Tuhan. Iya. Wow, tadi firman-Nya mengatakan orang Samaria yang murah hati. Baiklah kita juga seperti orang Samaria Nang ya, yang murah hatinya, yang kita harus tiru. Iya, dia tidak memandang siapa yang dia tolong. Nah, untuk itu terima kasih teman-teman yang sudah mengirim ayat hafalan. Hadiahnya menanti loh dari Inang. Saat ini kita akan juga tetap ada ayat hafalan. Ayo Inang, silakan. Salam adik-adik. Saatnya ayat hafalan dan minggu ini ayat hafalan kita terdapat di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Dan untuk minggu ini Inang juga ada gerakannya. Adik-adik boleh mengikutinya dan menghafalnya ya. Kita ulangin Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Inang ulangin ya, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Dan jangan lupa video ayat hafalannya dikirim melalui grup WA anak sekolah minggu. Inang tetap menunggunya paling lambat hari Jumat. Dan yang sudah mengirim videonya nanti akan dapat kado dari guru-guru sekolah minggu. Dan kado atau hadiah ya. Dan hadiahnya akan dititipkan kepada mama dan papa di saat gereja. Dan jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan untuk tetap beribadah online. Dan untuk minggu kemarin sudah ada beberapa teman kita yang mengirimkan videonya. Yuk kita saksikan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi bila dahulu dahulu kerajaan Allah dan kerajaan kebenarannya, Allah maka semuanya itu dan akan kebenarannya. ditambahkan kepadamu. maka Amin. semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pegangan hidup dan kekuatan hidup. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Ayat Muti ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Salam dari pendeta dan ibu sekolah minggu. Ini ayat hafalan Hafid yang tertulis dalam Alkitab Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Salam. Terima kasih pendeta dan ibu sekolah minggu. Yesus memberkati. Salam. Akan ditambahkan padamu. Amin. Terima kasih pendeta dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan
tertulis pada Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayo, sekarang kita harus memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Kita angkat pujian kita. Beri persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah boleh mendengarkan cerita yang begitu indah. Bahkan untuk ibu guru yang sudah menyampaikan, biarlah Tuhan tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami sudah berikan Kau berkati, agar itu boleh dipakai untuk pelebaran nama-Mu. Walaupun persembahan kami kecil ya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan akan memakainya lebih besar daripada yang kami berikan. Berkati juga orang tua kami yang sudah belajar memberikan kepada kami, memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga sudah mengucap syukur untuk cerita yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar seperti orang Samaria yang rendah hati. Biar Tuhan, kami boleh mengasihi semua orang. Kami boleh mengasihi teman-teman kami boleh hidup seperti orang Samaria yang murah hati itu, sehingga kami juga boleh diberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang indah. Bahkan Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan. Saat teduh